Halo sobat rebahan yang suka nyimakin alur cerita film. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan bocoran dari alur cerita Swallowed Star, Season 2, Episode 118. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingin menyampaikan sedikit informasi pada teman-teman semua. Khusus untuk Donghua Swallowed Star, Mimin hanya akan membahas bocoran alur ceritanya saja, tidak untuk Donghua aslinya. Sekian untuk informasinya. Pada part sebelumnya, Luo Feng yang baru mendengar tentang level-level dari sebuah senjata roh yang disebutkan oleh salah satu warga planet bintang naga yang bernama Wei Lin. Ia pun langsung menanyakan pada Babata tentang level dari pesawat ulang-alik yang melonjak miliknya, serta pisau pemotong busur. Mendengar hal itu, Babata pun mengatakan bahwa kelas dari senjata roh dipisahkan menjadi 5 level, dan tentunya, ada kelas yang murah dan ada juga yang mahal. Untuk kelas murahan biasanya tidak memiliki efek amplitudo, oleh karena itu harganya murah. Namun jika yang memiliki efek amplitudo, harganya jauh lebih mahal. Dan untuk harga dari masing-masing senjata roh, tergantung dari tingkat kesulitannya. Semakin rendah tingkat kesulitannya, maka akan semakin mahal harganya. Contohnya senjata roh level 1, yang mampu memperluas potensi pertempuran maksimum dari seorang pembaca roh di tingkat penjelajah bintang level 1. Sementara senjata roh level 2, mampu memperluas potensi pertempuran maksimum dari seorang pembaca roh tingkat bintang. Sementara untuk pisau pemotong busur dan pesawat ulang-alik milikmu, dapat memperluas potensi serangan dari seorang tuan sektor sampai tingkat semesta, karena kedua senjata itu adalah senjata roh tingkat 3, yang memiliki efek amplitudo. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng terkejut bercampur senang, mengingat para pemuda yang muncul di lantai 2 restoran, yang baru memiliki senjata roh level 2 saja sudah semahal itu. Saat itu, Luo Feng memperkirakan bahwa dua senjatanya sendiri jauh lebih berharga daripada senjata roh milik Wei Lin. Di sela itu, Babata pun kembali menjelaskan bahwa, semakin mudah penggunaan untuk sebuah senjata roh, maka akan semakin tinggi harganya. Misalnya untuk bentuk kedua pesawat ulang-alik yang melonjak, yang membutuhkan 30 penguat kemampuan pertempuran barulah dapat digunakan. Biasanya, hanya tingkat bintang level 5 atau 6 yang mampu menggunakannya. Ditambah lagi bentuk ketiga yang bahkan lebih gila, karena membutuhkan penguat kemampuan pertempuran hingga 48, yang hanya pembaca roh di tingkat alam semesta dan tuan domain lah yang mampu menyentuh 48 penguat kemampuan pertempuran, ucap Babata. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun makin kaget. Di sela keterkejutan Luo Feng, Babata pun bertanya, "Luo Feng, jika dibandingkan antara dua senjata roh level 2 yang serupa, jika satunya memiliki persyaratan pengganda 30 untuk dapat digunakan, dan satu senjatanya lagi dengan persyaratan 20 untuk memperluas jumlah kekuatan yang sama, mana yang menurutmu akan lebih mahal?" tanya Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng mengangguk, karena telah mengerti dengan penjelasan Babata. Oleh karena inilah, senjata pemuda bernama Wei Lin itu telah dianggap sebagai senjata level 2 berkualitas tinggi karena mudah digunakan. Sementara persyaratan dari pesawat ulang-alikmu terlalu tinggi, maka itu hanyalah senjata kualitas rendah level 3. Sedangkan pisau pemotong busurmu, memiliki persyaratan yang sedikit lebih rendah, dan termasuk senjata level 3 kualitas menengah. Jika kamu membeli pesawat ulang-alik melonjak di toko senjata, biayanya sekitar 5 miliar dolar naga hitam. Sedangkan pisau pemotong busur, harganya sekitar 20 miliar dolar, ucap Babata menjelaskan. Mendengar perbedaan yang begitu besar, Luo Feng pun tercengang. Padahal dari pengalamannya sendiri, dia merasa perbedaan kekuatan antara keduanya tidak jauh berbeda, namun perbedaan harga itu sangat mengejutkan, pikir Luo Feng saat itu. Sementara Babata, ia pun kembali berkata bahwa, tentu saja perbedaannya sangat besar, karena satu senjata dapat digunakan saat seseorang mencapai level semesta, dan milikmu hanya dapat digunakan setelah mencapai tingkat alam semesta level 7 atau 8. Bagaimana mereka bisa sama, ucap Babata menanyakan. Sementara Luo Feng, ia pun makin mengerti. Senjata level 3 dengan kualitas tinggi, setidaknya akan menelan biaya sekitar 100 miliar dolar. Sedangkan senjata level 3 dengan kualitas tertinggi, akan menjadi sekitar 500 miliar. Luo Feng, bagi prajurit level semesta, menghabiskan ratusan miliar hanya untuk membeli senjata adalah hal yang sangat normal. Bagi yang kuat, yang paling penting adalah senjata, baju besi, teknik, dan setelah itu sebuah kapal, ucap Babata, lalu kembali berkata.
Prajurit tingkat alam semesta bergabung dengan sebuah kerajaan, hal ini dapat membuat mereka dengan mudah memperoleh puluhan planet sebagai wilayah mereka. Tingkat prajurit seperti ini memang tidak akan terganggu dengan pengeluaran hingga ratusan miliar dolar, ucap Babata. Sementara Babata dan Luo Feng yang tengah serius membahas level dari tiap senjata roh, para pelanggan lain di restoran itu malah memusatkan perhatian mereka pada Wei Lin dan dua temannya, karena bualan mereka tentang 6 miliar dolar naga hitam. Karena untuk seorang pejuang tingkat bintang, 6 miliar dolar naga hitam adalah jumlah uang yang sangat besar. Saat itu, Wei Lin berkata bahwa, saat pengganda kemampuan pertempurannya mencapai 18, maka dia bisa melepaskan kekuatan tahap kedua, dari senjata roh miliknya, ucap Wei Lin dengan bangga, sembari melambaikan senjata roh berwarna emas berbentuk cakram, hingga membuat senjata itu terbang di sekitar lantai 2 restoran. Saat cakram emas itu melewati pelayan, si pelayan itu pun tampak terkejut dan langsung melompat. Melihat hal itu, Wei Lin pun tertawa lalu berkata bahwa, jangan takut, karena ia memiliki kemampuan mengontrol yang luar biasa. Namun baru saja mengatakan hal itu, tiba-tiba seorang pelayan berambut giok datang dari arah dapur dengan sepiring penuh makanan. Melihat cahaya keemasan yang melewatinya, sontak si pelayan berambut giok itu pun terkejut, membuat tangannya tersendat, hingga menyebabkan sepiring sayuran dan daging dengan saus kental tumpah ke atas cakram emas milik Wei Lin, menyebabkan senjata itu menjadi kotor dan kotor. Melihat hal itu, ekspresi Wei Lin seketika berubah drastis. Saat cakram itu kembali ke tangannya, Wei Lin pun makin terlihat geram, saat melihat saus hitam yang menodai senjata roh miliknya. Sial, senjata ini benar-benar menjadi kotor pada hari pertama, ucap Wei Lin sambil melihat dengan tatapan marah ke arah pelayan berambut giok, yang tampak terlihat pucat menahan rasa takutnya. Di sela itu terdengar, Wei Lin berkata, pelacur, pergilah kau ke neraka, ucap Wei Lin, lalu melesatkan piringan cakram emas yang langsung melesat ke arah si pelayan. Sementara si pelayan, ekspresi ketakutannya kian menjadi, saat melihat piringan cakram itu tengah melesat ke arahnya. Di saat yang sama, terlihat benang-benang energi roh yang kuat dan tak berbentuk, hampir seperti kumpulan tanaman merambat yang terkonsentrasi dengan cepat membungkus cakram emas dan memaksa cahaya keemasan untuk berbelok dan menabrak dinding samping restoran, hingga membuat suara gemuruh yang sangat keras, dan membuat dinding restoran menjadi penyok, dan kaca-kaca jendela di sekelilingnya langsung pecah beterbangan kemana-mana. Belum sempat mengetahui orang yang ikut campur urusannya, tiba-tiba si manajer restoran berkata, "Tuan tolong hentikan," ucap si manajer restoran yang tiba-tiba muncul di samping Wei Lin. "Siapa kamu berani menghalangi jalanku?" ucap Wei Lin menunjuk ke manajer restoran. "Aku adalah manajer restoran ini," sahut si manajer. Mendengar ucapan itu, Wei Lin pun berkata, "Tidakkah kamu lihat, pekerja kamu telah mengotori senjata rohku? Tahukah kamu berapa harganya? Senjata ini aku beli seharga 6 miliar dolar naga hitam. Bahkan setelah menjual seluruh restoranmu ini, kamu masih belum mampu untuk membelinya, dan karyawanmu benar-benar berani mengotori senjata rohku," ucap Wei Lin. Mendengar angka 6 miliar dolar yang disebutkan Wei Lin, ekspresi manajer restoran yang juga berada di tingkat bintang seketika berubah. "Maafkan saya Pak," ucap si manajer, lalu menoleh dengan tatapan dingin ke arah sekumpulan pelayan. "Siapa? Siapa yang telah mengotori senjata tuan ini?" tanya si manajer dengan tatapan marah. Sementara si pelayan berambut giok, ia tampak sangat ketakutan, karena dia sangat jelas tahu tentang kekuatan manajer. Mengingat di kampung halamannya sendiri, seorang prajurit tingkat bintang sudah menjadi eksistensi Raja Iblis, tak terkalahkan dan berkekuatan tinggi. Dan manajer restoran tempat kerjanya ini adalah petarung level bintang. Di sela pemikiran si pelayan yang sedang berkecamuk, tiba-tiba Wei Lin menunjuk ke arahnya sembari berkata, "Itu dia," ucap Wei Lin menunjuk ke pelayan berambut giok. "Tuan, sekarang dia milikmu, dan kamu dapat melakukan apapun padanya. Dan untuk semua kerusakan ini, tidak usah Anda pikirkan," ucap si manajer restoran, sambil tersenyum melihat ke arah Wei Lin. Mendengar ucapan dari si manajer, Wei Lin pun tersenyum sinis sembari berkata, "Siapa di antara kalian yang baru saja ikut campur? Aku tahu, kamu adalah seorang pembaca roh, tadi kamu benar-benar punya nyali untuk mencampuri urusanku, dan sekarang kamu malah bersembunyi. Dasar sampah, keluar sekarang," ucap Wei Lin, yang sepertinya sedang memanfaatkan statusnya sebagai penduduk planet bintang naga, yang memiliki bentuk perlindungan teraman, bahkan prajurit level alam semesta tidak akan berani menyinggung atau membunuh penduduk planet ini.
Itulah sebabnya, Wei Lin bisa bertindak begitu tidak bermoral sesuka hatinya. Saat itu, dengan tawannya yang menggelegar, Wei Lin pun berkata, "Apakah kamu terlalu takut untuk mengakuinya?" ucap Wei Lin sambil memandangi semua orang. Di sela ocehan Wei Lin, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata dengan acuh. "Dasar sampah, apa yang kamu teriakkan?" Suara acuh tak acuh, yang membuat semua pengunjung restoran serta Wei Lin berbalik untuk melihat orang yang berani menyebutnya sampah. Dan tidak lain, orang yang berbicara adalah Luo Feng. Melihat dua penjaga perak cair yang berdiri di belakang Luo Feng, seketika orang bisa tahu bahwa ini akan menjadi perkelahian antara dua ahli waris keluarga besar, membuat semua pelanggan restoran tetap diam dan tak mau ikut campur. "Oh, siapa kamu?" tanya Wei Lin yang dengan cermat melihat ke arah Luo Feng. Sementara Luo Feng, ia sama sekali tidak memikirkan tentang latar belakang dari keluarga Wei Lin. Tidak peduli sebesar apa latar belakang keluarga Wei Lin, karena setelah menghabisinya, aku akan pergi dan segera kembali ke bumi dan kamu tidak akan dapat menemukanku, karena penanda ruang gelap bumi tercakup dalam teknik rahasia Master Yun Mo, dan hanya Babatalah yang mengetahuinya. Bahkan jika kamu adalah pangeran dari kerajaan Gunung Naga Hitam, kamu tidak dapat melakukan apapun kepadaku, pikir Luo Feng saat itu. Di sela pemikiran itu, tiba-tiba Gao Sheng berkata, "Hahaha, saudara Luo, bukankah sebelumnya aku pernah bilang kau menyukai wanita itu?" ucap Gao Sheng sambil tertawa. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Tidak, aku melindunginya karena aku tidak bisa melihat ada orang kuat yang berbuat semena-mena pada orang lain," ucap Luo Feng yang juga ikut tertawa bersama Gao Sheng. Melihat tingkah kedua saudara angkat yang berbeda planet itu, Wei Lin pun menjadi semakin marah, karena Luo Feng dan Gao Sheng yang tampak tidak memperdulikannya. Sementara si manajer restoran, ia merasa bahwa saat ini ia sedang berada dalam posisi yang sulit. Walaupun dia adalah seorang petarung di tingkat bintang, namun di planet bintang naga, di mana ikan dan naga bercampur, dia harus sangat berhati-hati. Apalagi saat dia melihat bahwa pihak Wei Lin menggunakan senjata roh senilai 6 miliar dolar. Sementara di sisi Luo Feng, dia melihat ada 4 pengawal level bintang serta 2 pengawal perak cair. Dan kedua sisi tidak bisa dianggap enteng, pikir si manajer restoran. Di sela itu terdengar, Gao Sheng berkata sambil menatap ke arah Wei Lin. "Saudaraku, apakah perlu repot-repot dengan wanita malang yang bahkan bukan seorang penjelajah bintang? Bukankah ini sungguh memalukan?" ucap Gao Sheng. Mendengar ucapan Gao Sheng, Wei Lin pun berkata, "Siapa kamu? Bukankah aku tidak sedang bertanya padamu?" ucap Wei Lin dengan nada sombong. "Aku Gao Sheng Wei Di," ucap Gao Sheng dengan santai. Mendengar nama Wei Di, alis Wei Lin langsung berkerut menunjukkan ekspresi sedikit ketakutan, lalu menoleh untuk melihat ke arah Luo Feng. "Kamu masih belum memberitahuku siapa kamu?" tanya Wei Lin pada Luo Feng. "Aku hanya seorang pembaca roh biasa," sahut Luo Feng sambil melambaikan tangannya, dan diikuti 2 senjata yang berputar-putar di sekitar, dan adegan ini menyebabkan manajer berkeringat dingin. "Sial, 2 senjata roh," gerutu si manajer, dan diikuti dengan para tamu yang berbinar saat melihat 2 senjata roh itu. Bagi mereka, Dragon Star adalah tempat yang lebih halus dan ramai daripada planet lain, mereka ada di sini untuk berlibur dan menikmati pemandangan. Sementara Wei Lin, ia pun berusaha menyembunyikan keterkejutannya, saat melihat kedua senjata roh milik Luo Feng, yang tidak lebih lemah dari miliknya. Ditambah lagi dengan kalimat Wei Di yang ada di belakang nama Gao Sheng, yang ternyata adalah keluarga yang legendaris. Mengingat kedua hal itu, Wei Lin mengatupkan giginya, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Di sela suasana restoran yang masih sedikit tegang, tiba-tiba terdengar Gao Sheng berkata, "Hahaha, menarik, sangat menarik. Aku tidak pernah menyangka akan menghadapi hal seperti itu saat pertama kali ke planet ini," ucap Gao Sheng sambil tertawa. "Saudara Gao, maafkan atas tindakanku yang tanpa sengaja telah membawa Anda ke dalam suatu masalah," ucap Luo Feng yang merasa menyesal. Walaupun dia bisa dengan mudah kembali ke bumi, tetapi Gao Sheng, sebelumnya ia mengatakan bahwa ia akan tinggal di sini selama beberapa tahun, pikir Luo Feng yang tampak menyesal. "Oh, hanya bocah kecil seperti dia, tentu tidak akan menjadi masalah buatku," ucap Gao Sheng dengan santai, lalu kembali berkata. "Di planet bintang naga ini, tidak ada orang yang tidak bisa aku ganggu," ucap Gao Sheng, yang membuat Luo Feng tertawa tanpa ia sadari, tingkat bicara Gao Sheng yang benar-benar berani.
Tapi saat itu, Luo Feng benar-benar tidak tahu tentang seluk-beluk keluarga Gao Sheng. Ditambah lagi pada saat upacara kedewasaannya nanti, dia akan menerima sebuah planet pribadi. Perlakuan semacam ini sendiri sudah mengejutkan, jika dia benar-benar menyadari, dia akan memahami besarnya keluarga dan latar belakang Gao Sheng. Sesaat kemudian terdengar, Gao Sheng berteriak memanggil si manajer restoran. Mendengar panggilan itu, manajer restoran pun berlari kencang, karena sebelumnya, dia telah mendengar sendiri kata-kata yang diucapkan oleh Gao Sheng, bahwa tidak ada satupun orang dari planet bintang naga yang tidak bisa dia ganggu. Siapa yang berani mengatakan kata-kata seperti itu? Bahkan kaisar dari kekaisaran Silver Blue tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kecuali jika itu adalah kaisar kerajaan Gunung Naga Hitam, atau kerajaan yang lebih besar, pikir si manajer. Sementara Gao Sheng, ia pun kembali berkata, "Aku akan membawa pelayan itu bersamaku," ucap Gao Sheng. "Ya, Tuan silahkan," sahut si manajer sambil tersenyum. Saat itu, sesaat setelah manajer restoran pergi meninggalkan mereka, Luo Feng tersenyum sambil menatap Gao Sheng. "Saudara Gao, apakah sekarang kamu menyukai wanita itu?" tanya Luo Feng yang seolah meledek Gao Sheng. "Oh tentu tidak, saudara Luo jangan salah sangka dulu," ucap Gao Sheng sambil tersenyum, lalu kembali berkata. "Setelah masalah ini, restoran ini pasti tidak akan berani mempertahankannya, dan dia akan dikirim ke pasar budak. Jika itu terjadi, nasibnya akan sangat tragis, mengingat sangat banyak tipe orang yang tidak tahan melihat wanita cantik. Lagi pula aku akan tinggal beberapa tahun di planet ini, dan otomatis aku akan butuh beberapa pembantu, jadi sebab inilah aku akan membawanya. Tapi, jika saudara Luo menyukainya, biar saudara Luo saja yang membawanya," ucap Gao Sheng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum. "Aku cenderung sering bepergian dan berkelana, jadi dia akan lebih baik bersamamu," ucap Luo Feng. "Bepergian? Apa kamu latihan atau hanya sekedar jalan-jalan saja?" tanya Gao Sheng, namun tak dijawab oleh Luo Feng. Menyadari Luo Feng yang tak ingin menjawab pertanyaan itu, Gao Sheng pun berkata, "Anggap saja aku tidak pernah bertanya," ucap Gao Sheng, lalu kembali berkata, "Oh ya, berhubung kita sudah selesai makan, ayo kita pergi jalan-jalan di pasar budak. Bagaimana? Apa kamu mau? Siapa tahu kita bisa mendapatkan beberapa budak sebagai pembantu atau pengawal," ucap Gao Sheng menyarankan. Mendengar nama pasar budak, seketika Luo Feng pun mengangguk, tanda menyetujui ajakan itu, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, Friska di sini pamit.